TV Al-Waha. Hot Inspiration. Kan Imam Abul Abbas Al-Mursi, Nur Ibnu Athaillah As-Sakandari kang kagungan Syarhul Hikam. Nyampun sedaya niku. Lan iki lek supados panjenengan niku jangan menganggap dawuhnya Abu Madyan sepertinya dawuh kiai-kiai biasa. Ini bukan dawuhnya Kiai Buntet, bukan Kiai Pringsewu, ini Abu Madyan. Muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingkang kagungan tarekat Madyaniyah atau Syuaibiyah berkembang wonten Maghribi. Yang diklaim oleh Ba'ali bahwa Faqih Mugaddam itu muridnya Imam Syu'aib, tetapi di dalam tobakotnya tidak ada disebutkan Faqih Mugaddam. Kulo kali iman guyu mau. Tadi kemudian Imam Abu Madyan ngendika, al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Niki ini bukan ilmu yang munqati'. Ini adalah ilmu muttasilun nur min rabbil alamin biwasilatil asfiyai ila safiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Kebenaran itu akan Allah alirkan melalui lisannya para ulama yang ditunjuk oleh Allah, bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu. Di mana masyarakat mbayai soleh darat ngediko. Maksudnya ketika ada keresahan di masyarakat, kebatilan, kesesatan di masyarakat, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapnya, belum berani mendeteksinya, belum berani mentahkim, menyatakan bahwa ini enggak benar. Maka Gusti Allah niku munculakan ulama kiai sing. Maka dimunculkan kayak Imaduddin Al-Bantani. Lah sekarang kenapa dari Ki Imad munculipun? Kenapa dari Ki Nur Ikhya ke Aziz? Padahal kenapa dari kulo-kuloan sing kulongon pengurus PPN-mu buatan? Gitu? Konglomerat sanes. Kiai besar semacam Gustur buatan. Gitu? Pesantrennya biasa-biasa mawon gak terus panen. Gitu? Tapi kok biasa. Ini min sunnati rabbil alamin dilalatun alal haq. Perkara ingkang hak niku mesti muncul saking andap. Justru panjenengan akan bertanya. Justru panjenengan harus mencurigai ketika kebenaran itu diungkapkan oleh orang besar. Jenderal, presiden, kiai besar. Sumpama Mbah Yai Said Agil atau Ki Ma'ruf Amin yang besar. Justru di situ panjenengan bertanya. Untuk apa? Gustur juga buat, di antaranya Gustur buat apa nih? Terusnya organisasi apa nih? Seorang Bayeni juga. Tapi buatan berkembang. Akhirnya sing dados partai politik PKB. Tapi pada akhirnya ada Kisruh. Kenapa tidak dari Gustur? Kenapa tidak dari Kiai Ma'ruf Amin? Kenapa tidak dari kiai-kiai besar semacam Gusmus? Ini min sunnati rabbil alamin, ketika izharul haq itu dari bawah. Numrud niku sae, kuat Numrud. Tapi sedoe Numrud kalah. Bukan dengan raja lagi. Dikalahkan oleh Allah dengan lalat yang masuk dalam kupingnya. Dan menulurkan satu ulat, dan ulatnya menggerogoti otaknya sehingga menurut itu membentur-benturan kepalanya lebih daripada 20 tahun. Akhirnya sedo. Itu cara ihanai Gusti Allah. Memah menghadapi musuhnya. Namrud dilawan bukan oleh raja, oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang kaya, bukan orang konglomerat, orang miskin. Akses politik tidak ada, akses ekonomi bukan nggak ada. Maka kebanyakan para nabi itu tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Makanya, wah, hum aradhiluna, mereka itu adalah orang bawahan kami. Itu memang min sunnati rabbil alamin. Allah itu selalu mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi dan Rasul dan pengikut al-haq itu mesti lahirnya dari bawah, bukan dari atas. Ini salah satu ciri melo panjenengan lek seumpami wonten pergerakan dari bawah tetapi dibesarkan oleh Allah, ini al-haq.
Makanya Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakles di dalam kitab Bukhari ada kan? Kitabul Iman. Itu Hercules bertanya, "Ya Abu Sufyan, pengikutnya Muhammad itu raja atau bukan?" Bukan. Pangeran-pangeran? Bukan. Konglomerat? Bukan. Orang besar, jenderal-jenderal? Bukan. Atau seumpama orang yang punya otoritas membesar? Bukan. Siapa pengikutnya Muhammad? Kata Abu Sufyan, bal du'afauna. Ada hadisnya. Orang-orang yang lemah di antara kita. Tapi justru di situ Hercules serasa disambar petir. Apa kata Hercules? Subhanallah. Muhammad benar-benar Rasul. Karena Rasul itu pengikutnya mesti ad-du'afa wal aradil. Karena itu al-haq dilahirkan supaya tidak dibarengi dengan kepentingan-kepentingan. Harus bersih. Nah, steril. Nah, untuk menjatuhkan Fir'aun, Allah tidak butuh untuk membuat Fir'aun baru. Atau orang yang menandingi Fir'aun dalam kapasitas politik dan ekonomi, tidak. Cukup dengan Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayat al-kubra fakadzdzaba wa 'asa. Kenapa fakadzdzaba wa 'asa? Karena Nabi Musa orang miskin, bahkan pernah jadi anak angkatnya. Dari situ. Maka fastakbaru anha. Sombong tentang ayat-ayat Allah. Orang bilang, apa itu Musa? Jadi supaya manusia diajari ketika kita itu memahami kebenaran dari Allah, tolong jangan bawa identitas. Ketika orang itu masih memainkan identitas, jangan sama dengan Fir'aun. Nggak akan menerima kebenaran. Siapa itu Imaduddin? Imad itu kan di PBNU aja dipecat. Siapa? Nah ini orang begini kebanyakan orang-orang yang tidak akan selamat dari ayat Allah. Panjenengan baca citranya. Makanya orang Yahudi mengatakan, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Bagaimana mungkin Talut itu memimpin kami? Dia itu bukan pangeran. Apa dia? Dan dia bukan konglomerat. Mana tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Ketika Bakhti Nasr itu merebut tanahnya Yahudi yang ada di Palestina, diusir orang Yahudi itu di Mesir. Pulang lagi nggak ada yang berani melawan. Maka Nabi Daud diminta oleh orang Yahudi, minta sama Tuhan kamu supaya diturunkan seorang panglima untuk menghantam si Bakhti Nasr itu. Karena Bakhti Nasr terlalu kuat, kami takut nggak akan menang. Di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Sulaiman, di situ ada Nabi Hizqil, di situ ada Nabi Daniel. Ada 4 orang Nabi, 2 orang Rasul. Tapi Allah apa? Inna Allah qad ja'ala lakum Taluta malika. Talut yang jadi raja. Talut yang mimpin. Siapa itu Talut? Tukang angon kambing. Ketika panjenengan bicara identitas, siapa itu Talut tukang angon kambing begitu? Sampai nggak bakal selamat. Siapa itu Imad? Ini ciri-ciri nggak selamat ini. Siapa itu Imad? Siapa itu Abbas? Itu ciri-ciri orang nggak akan selamat. Kenapa? Karena kebenaran diukur dengan identitas, adanya transaksional. Berarti sampean itu pikirannya Gusti Allah mengalahkan Fir'aun, harus ada Fir'aun lagi. Allah nggak seperti Nabi Musa. Nabi Harun orang miskin. Talut begitu. Begitu akhirnya Nabi Daud bilang, wah orang Yahudi protes. Mungkin. Siapa itu Talut? Identitas yang ditanyakan. Bukankah yang namanya kebenaran itu tidak ada hubungannya dengan identitas? Ketika panjenengan bicara kebenaran, debat kebenaran, tetapi orang itu bicara identitas, berhenti sampean. Kenapa? Sungguhnya orang itu tidak akan bisa mampu summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Udah, diam. Sampean pergi, tinggal itu. Kata Imam Ghazali. Karena yang banyak menyesatkan, menahan soddun anil iman, soddun angsabillah, menahan orang untuk menyadari kebenaran, membuka mata hati kebenaran, itu kebanyakan itu adalah dari identitas. Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, identitas. Siapa Muhammad? Abu Lahab, identitas. Abu Sufyan tadi seperti itu, identitas. Termasuk juga apa?
Termasuk juga orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Identitas saya Yahudi. Muhammad dari Ismail. Dianggapnya Siti Hajar itu budak. Padahal Siti Hajar itu aslinya putri raja. Sebutnya budak. Jadi mereka kalau Muhammad itu dari darah Arab. Yang namanya Rasul masih dari Yahudi. Siapa itu Muhammad? Identitas. Makanya orang Yahudi itu ada istikbar. Ketika ada identitas ini ketika dimunculkan, munculnya dari al-kibar. Istikbar, dari sombong. Tolabul kibar juga, mencari sesuatu kesombongan, kebesaran sendiri. Jadi makanya al-haq itu ditutupi, maghlub wa maghsyun anha, ditutupin. Di sini fi qulubihim ghishawa. Makanya perlu dijelaskan kenapa muncul dari bawah. Itu min sunnati rabbil alamin. Ketika munculkan hak, ketika ada muncul dari bawah kemudian dibesarkan oleh Allah, hati-hati, itu dari Allah, jangan dilawan. Panjenengan lawan PWI mboten bakal menang. Awan Gusti Allah. Kita tahu bukan berat, kita punya Rois Am, Ki Miftahul Akhyar. Ki Miftahul Akhyar yang kritik PWI, dia dicaci maki di Indonesia, dihinakan. Itu contoh. Padahal apa? Ki Imad bicara tidak, malah Ki Imad mendukung. Saya bicara enggak. Kenapa? Karena itu adalah sama-sama NU. Karena saya menjaga martabat beliau sebagai Rois Am. Jadi jangan dijawab. Ini kalau begini bisa rusak sendiri. Kita juga buat PWI maksudnya untuk memuliakan NU, untuk melindungi NU, menyelamatkan NU. Tapi kan Allah menghinakan. Ini salah satu contoh. Ada yang lainnya. Selalu mubahalah banyak yang mati. Kemarin itu di Bogor. Di Bogor itu ada orang yang menjelek-jelekan PWI. Apa itu PWI? Oh, itu pinggir Habib. Habib itu sampai surga gini-gini. Akhirnya ada orang ibu-ibu mengatakan, awas loh, jangan jelek-jelekin PWI. Nanti mulutnya menyon. Pagi-pagi malam bicara, paginya udah menyon. Stroke. Paginya stroke, menyon. Masya Allah, akhirnya orangnya datang. Minta maaf. Saya menyon beneran bu, katanya. Lah, kenapa sih Allah menunjukkan ayat seperti itu? Karena itu dari Allah. Itu yang disebut al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika hak sudah dimunculkan oleh Allah, la'allakum tatafakkarun, dipikir oleh Allah, dipikir. Tapi fala takunanna minal mumtarin, jangan jadi orang ragu-ragu terus. Termasuk husnudzon nih, orang mumtarin ini termasuk. Ini yang disebut ketika mumtarin, nanti apa kata Allah? Wa hum fi raibihim yataraddadun. Di dalam keraguannya dia bingung, sudah ragu-ragu, bingung lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memunculkan yang hak. Wong itu datanya memang ada. Tinggal kita sikapnya bagaimana. Wong kita juga ke Mbak Ali bukan untuk membenci Mbak Ali. Cuma Mbak Ali mengatakan kita benci. Biarin aja. Kita jangan terfitnah. Wong dia juga kalau seumpama dia tidak mengaku cucunya Rasulullah, tidak berbuat zalim kepada orang Indonesia. Wah, bangga aja, saya asal yang benar. Kan seperti itu. Nah, itu lagi. Maka dari itu, kalau itu sekitar itu kayak gitu. Tentu mengabadikan was-was gitu. Mengenai was-was. Malah kalau was-was kan terbut syakun. Idza syakka kayak raib. Itu sih raibihim yataraddadun. Itu sudah menurut saya bukan husnudzon, atas nama saja husnudzon. Fi raibihim yataraddadun, sudah bingung, ragu-ragu. Sudah ragu-ragu, bingung. Iya. Jadi di dalam keraguannya dia bingung putar-putar. Bingung dalam keraguan. Iya. Jadi makanya bingung gitu. Saya tuh mendukung Gus jadi pengurus NU. Oh, saya mendukung ya. Tapi mohon maaf Gus, saya jangan di publik dulu ya. Suruh foto sama Gus. Saya jangan foto dengan panjenengan. Nah ini ya taroddatun, fi raibihim ya taroddatun. Kok apa kok? Emang sayanya HTI. Memang sayanya FPI, Gai. Kok enggak mau Gus masalah begini ini. Dan ini sudah menjangkiti beberapa anggota-anggota pengurus NU ya. Maka dari itu, mari kita selamatkan NU, bukan sekedar kita menyelamatkan nama baiknya saja, tetapi mentalitas ke NU-nya kita perbaiki. Bahwasanya NU harus kembali kepada hal yang ilmiah. Ketika ilmiah itu wa'allamal insana ma lam ya'lam. Halaku ummati bi syai'aini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul makhluqat 'alal itlaq Rasulullah Nabiullah khairul bariyah in huwa illa wahyu yuha. Apa? Kanjeng Nabi, halaku ummati bi syai'aini.
hancurnya umatku dengan dua perkara. NU umat di Kanjeng Nabi, Muhammadiyah yang disampingnya. Berarti ini kan termasuk mustamilun ala nahdlatil ulama wa Muhammadiyah wal isad wa kullihib. Gitu. Halaku ummati bisyai'aini. Umatnya aku hancur kayak dengan dua perkara. Kanjeng Nabi boten ngendika li syai'aini atau ala syai'in, tapi bi. Niki sababiyah, bilang sebab. Jadi ada sebab akibatnya. Berarti ada sebuah proses di dalamnya. Ketika sebab itu muncul, maka proses reduksi dari adanya sebab yang kotor itu, maka akhirnya hancur semua. Misi-misinya, mentalitasnya jadi hitam semua yang tadinya putih itu gara-gara itu. Jadi ada sebab akibat. Satu, tarkil ilmi, meninggalkan keilmuan. Nomor dua, wajam ilmali, ngurusi proyek tambang. Aduh. Maka dari itu kita sebagai warga NU berkewajiban untuk menyelamatkan. Ya sedikit demi sedikit. Saya kemarin tuh kedatangan dari Ansor, dari Muslimat Fatah. Saya bilang, istaqimu ala makanitukum. Udah NU jadi NU, Muslimat dan Fatah. Sing akur mawon sareng Mbak Alwi nopo. Tapi yang penting jangan sampai memberikan kesempatan Mbak Alwi untuk merusak. Jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk menjelek-jelekan kiai. Jangan sampai beri kesempatan. Dan kemudian juga jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk berkuasa. Apa sebabnya? Mereka orang Yahudi. Dalilnya tak buka surat At-Taubah. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Buatan pareng. Bagaimana mungkin kalian itu memberikan kesempatan mereka untuk bisa menonjol, lebih berkuasa. La yarqubu fikum illa wala dhimma. Ketika mereka berkuasa, mayoritas muncul. Illa wala dhimma, perjanjian kehormatan panjenengan nopo. Harga diri panjenengan nggak akan diperhatikan, itu omong kosong. Seperti maka akan diinjak semua. Itu orang Yahudi. Makanya tiang Yahudi itu buatan parang tembusan, buatan nangsal berkembang, buatan nangsal berkuasa. Milo panjenengan atas bahwasanya orang Yahudi di Israel itu dijatuhkan oleh Allah. Termasuk di Ba'al itu bagian daripada itu, dijatuhkan oleh Allah yang berkuasa. Kenapa? Kaifa la iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Sama prinsip kemanusiaan enggak ada. Nanti mengharapkan enggak, udah jangan ngelamun. Wong dereng berkuasa mau sampun di LL kiai. Mak itu Gusti Allah niku. Niku Allah niku yang menciptakan orang Yahudi. Ai la tadharu. Jangan sampai kalian itu apa? Ai la tudhiru. Jangan sampai panjenengan memunculkan, membuat mereka berkuasa, membuat mereka kuat, membuat mereka menonjol. Jangan. Sebab apa? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan memperhatikan soal perjanjian, soal kehormatan panjenengan itu semua. Walaupun sebelumnya tuh ngomong bicara semua omong kosong. Itu Allah, dan omongan Allah itu adalah omongan Gusti Allah astaqul qailin. Karena Gusti Allah niku al-Khaliq. Gusti Allah al-Alim, yang al-Alim li khalqi. Harun makhluk. Dan itu bisa kita buktikan. Ketika kata sumpama teng Pasuruan begitu, oh, makame kiai niku. Oh, kiai sepuh termasuk Bayai Soleh niku kan. Sesepuh Winongan, sesepuh Sidogiri. Kados Mbah Abdul Jamil, abaipun Mbah Abbas. Lho niki kok niki bangunan, niku sirahe sebelah mriki, niki bangunan, lah kok badan kali sikile suku sebelah mriki. Diinjek-injek Kiai. Niki dibuat lantai. Lah niki terus ternyata begitu diamati, kepalanya itu 25 cm hilang ya. Berarti niku nek wonten sirahe Bayai Soleh niku terpenggal itu. La yarqubu fikum illa wala dhimmah, kan Gusti Allah pun ngendika. Panjenengane mboten nurut. Akhirnya tuh seperti Ja'far Al-Kaf. Ternyata yang dikubur untuk jalannya saja 54 kuburan, termasuk kuburan pahlawan ulama kiai sepuh. Niki jalan mereka. Niki sebelah niki nisan. Jadi diinjek wong lewat. Kemudian teng daleme 25 kuburan yang terpendam. La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana mencaci makinya? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Katanya Indonesia, ya. Habib Lutfi kan, oh Indonesia merah putih ngantos diikat putih. Nganti bendera wonten teng Ajon niku kan.
Kados wayang golek niku. Gitu kan? Tapi la yarqubu fikum illa waladhimma, di belakangnya merubah sejarah makam-makam palsu dulu. Justru gabungnya dengan Rizik Syihab. Justru mereka membuat Petanesia, yang Petanesia itu punya agenda untuk menghancurkan Indonesia. La yarqubu fikum illa waladhimma, itu betul kata Allah itu. Kalau panjenengan sebagai orang NU masih betul-betul belum meyakini itu, berarti fi raibihim yataraddadun. Ya. Lah, kulo alhamdulillah mboten termasuk fi raibihim, kulo yakin kulo tuh berantas sekalian. Bila adanya PWI ini, Laskar Sabila ini adalah bentuk dari Allah. Nah, al-haqqu mir rabbik, yang pun mboten kalah Kyai. Mboten bakal kalah. Nglawan Nabi Musa, Nabi Harun yang mboten bakal menang. Mboten bakal menang. Nglawan Nabi Ibrahim senajan mboten gadah napa-napa yang mboten bakal menang. Nama nglawan Rasulullah yang mboten bakal menang. Rum, Fars bakal tundukan. Rasulullah, kenapa? Rasulullah ketika wafat itu mboten gadah napa-napa. Tapi enggak bakal menang, karena itu dari Allah. Termasuk PWI Laskar Sabila itu min ayatillah. Tinggal panjenengan badhe nutup napa mboten. Nek urusan niku urusan Gusti Allah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Masyarakat lare-lare yang NU, warga NU niku menunjukkan teng kiyaine teng pengurusnya. Illal balagh, menyampaikan seperti tugasnya Rasul. Mboten maksa urusan masalah nampi napa mboten nampi urusan Gusti Allah. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Niku may yasha bukan yahdil ulama wa yahdil asatidz wa yahdil al-akabir, mboten may yasha. Senajan tukang bakso sadar, tapi kiai ini mboten sadar niku kata niku. Gitu. Gusti Allah buka mata hatinya tukang bakso, tukang jalanan. Niki kiai ini mboten buka, nek susah dicerna. Gimana ini? Malah kembalinya kepada Allah. Maka dari itu disinilah kados kapalipun Nabi Nuh niki PWI Laskar Sabila cerita niku kados NU zaman Mbah Hasyim riyin. Maka dibesarkan oleh Allah. Dibesarkan oleh Allah luar biasa. Lampung kota wali, kata kopi. Min alamati muqaddimati wilayatil mar'i hubbul gahwa. Niku Imam Syadzili, ciri-ciri pembukaan tiang dados wali niku nggih remen teng kopi. Berarti sing mboten remen kopi yang mboten wonten potongan dados wali kok Kyai. Berarti kula kedah remen teng Lampung, mboten Lampung mboten situ dados wali Kyai. Nah. Jadi jangan memerankan identitas, tetapi kita itu hak. Benar enggak nih Ki Imat? Saya dulu ngitun Ki Imat, saya tidak mengatakan identitas. Saya dengan Ki Imat jauh lebih tua saya. Dan Ki Imat masih S2 aja belum, saya udah S3. Kalau bilang identitas, ya identitas keilmuan kan ada hak ilmu. Saya jurusan tafsir khatir. Tapi saya tidak bicara begitu, al-haq itu bisa dari mana saja. Makanya saya bilang, Kyai coba sini. Kitabnya ada berapa? Ada itu Gus, ada 9, tolong kirimkan. Pelajari sama saya. Sampai 15 hari lebih. Gimana Gus? Udah itu, Kyai. Nanti belum nanti. Begitu terpelajari betul, ternyata Ki Imat benar. Saya langsung ya Kiai anta sahih. Ayo kita buat wadahnya PWI Laskar Sabila. Karena sementara ini pengurus NU secara struktural diam. Kita kultur ilmu wajib bergerak membela dan membentengi NU. Kalau seandainya strukturnya diam. Lalu seumpama menunggu strukturnya bergerak sampai kapan? Hancurin makanya warga NU. Kamu tengah-tengah. Maka dari itu mari sama-sama ya bergerak ini untuk membenahi Nahdlatul Ulama. Memikirkan semua NU, karena NU ini adalah wadah kita semua yang ditentukan oleh para ulama, para wali. Jadi kita yang jadi pengurusnya itu ya harus eling lan waspada, halus rumangsa. Di kontak-kontak diparingi wiring mungkin. Contohnya kados ngeten ya. Contohnya kados ngeten ya. Nek Abah Fuad niku, Abah Fuad Buntet niku. Abah niku
jasane teng NU kathah mboten? Kathah nggih. Termasuk mengenalkan NU pada waktu P3 sampai menggadaikan nyawanya sampai membuat ya Nahdlatul Ulama'i. Sampai apa niku menggagas khiton Nahdlatul Ulama niku apa? Saksine kula. Saya yang mendampingi. Bukan Ki Ahmad Siddiq. Apa kula ngobrol kali Gus Dur, karena Gus Dur kali apa kan konconan kawit alit, kawit nem. Lah, Gus Dur waktu niku dereng dados PPNU Kyai masih dados tiyang nem. Akhirnya matur teng Bali Maksum, matur dumateng Ki Ahmad Siddiq. Digagas lah akhirnya dalam muktamar tahun 84 muncul khiton Nahdlatul Ulama. Niku apa niku awalnya? Nomor kaping kali bagaimana cintanya beliau kepada NU. Terakhir niku apa? Niku sukune pengapuran. Lek nempel sukune teng lemah niku teng mriki kados disotok wonten luka. Cuk, jerit dapat sakit. Ngantos akhirnya kali-kaliane kan. Tapi dalam keadaan seperti itu, apa niku nyebaraken NU teng Kalimantan setengah sasi ya. 15 hari teng kampung. Mboten diparingi nyotor, mboten napa niku. Ada orang perlu ke sana apa? Sing nganterke kula. Wonten di Bandung Airport, mriko nek kali supir, Mang Royan namanya. Apa niku ngantos kilem teng griyane Pak Lurah. Niku dereng wonten andape dereng wonten tehelep wonten ubine ya. Nyamuk katakan tong Kalimantan kadang-kadang wonten malaria. Alhamdulillah. Padahal apa niku termasuk kulitnya gampang gatel. Gampil niku lho kena alergi. Ngantos apa niku terus niku ngurip-urip musala masjid dados imam, mengkenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Kemudian belajar lagu Yalal Waton. Niku siwekan pun sepah berapa. Ngantos apa niku nyuwun sewu sirame niku teng kali ya. Lho kali Kalimantan kan kata boyon. Apa niku dipanggul. Dumateng Mang Royan sinten kali tiyang dipanggul. Mantap siram. Coba bagaimana? Bagaimana nyuwun sewu bagaimana cara buang air besar, buang air kecil. Betapa tersiksa. Tapi apa demi Nahdlatul Ulama luar biasa. Gitu. Lah setelah niku sedereng niku apa niku teng Timur. Teng Timur 1 bulan. Ngulon 1 bulan memperkenalkan Nahdlatul Ulama. Lah citane kados ngeten ya. Pada waktu apa namanya haule abah tahun wingi. Kula kan ngundang Ki Imad. Gus Muafik. Semua dipanggil termasuk kanggo pengepaman Banser. Pada waktunya datang niku, Yai, Banser satu pun gak ada yang datang. Akhirnya saya marah sama Banser yang ada yang bisa di situ satu orang namanya Sandi. Sandi kok bahasa enggak tahu gini. Panggil. Sebabnya kulo kan asring modali Banser. Awis mana pakaiannya yang selo wis. Gus niki wonten tiyang sing badhe milad di Klatsar, ta ibu ten gadaya. Ya wis men aku. Ana pira? Bocah 10. Ya wis. Langsung kulo pakaiannya sing kulo napa sing kulo. Maka kulo saged. Santi diundang Banser. Diundang hanya orang 7 orang. Ternyata komandan Bansernya itu bin Yahya, Talib bin Yahya. Orang Ciwaringin. Itu Bansernya dibilang kata Talibnya mungkin nggak ada perintah, ada komando, nggak ada yang datang satupun. Jadi hanya karena jalur koordinasi organisasi hanya seorang Talib, di mana Talib itu adalah bin Yahya yang belum punya jasa di NU. Bayangkan orang NU itu sampai menginjak Abah Fuad. Saya di situ agak kecewa. Kok bisa? Waduh, artinya apa? Ini kalau diteruskan mentalitasnya udah hancur. Saya tidak menyalahkan Banser, tetapi saya menyalahkan koordinasi Banser. Maka dari itu tengriki saya gelagat gak benar kalau begini jelas. Maka dari itu ketika ada Habib Syekh di Tonjong, itu kan PWI kan sempat mengusulkan supaya karena Habib Syekh ini tidak murni sholawatan.
di Masjid Ponorogo itu, menurut laporan orang Ponorogo itu diantaranya adalah ada beberapa dengan mendatangkan Habib Syekh itu, kemudian akhirnya mereka menguasai Masjid Agung Ponorogo. Dan pada akhirnya kemudian di pinggir sesepuh, makam sesepuhnya itu dibuat sepiteng, dan itu diprotes berkali-kali, nggak itu. Makanya saya bilang, oh berarti Habib Syekh ini nggak murni sholawat. Ada begitu juga. Makanya PWI itu protes. Tapi itu suara lantang dari bansernya, kami siap mengawal, karena yang mengadakan MHCNU. Kami siap mengawal Habib Syekh itu 350 personil sampai 500 personil. Tengah tikulan ikut lah. Alangkah baiknya kalau itu bicara di haulnya Abah Fuad. Apa sih jasanya Syekh Asegaf yang mengatakan Rizik gurunya NU, sementara Rizik mengatakan buta mata buta hati, sampai Mbak Yeni lewat itu diteriaki sama orang-orangnya bahwa anaknya si buta. Tapi kok bisa banser kita itu mengatakan kami siap mengawal acara ini 350 personil, 500 personil. Karena khawatir benturan dengan PWI, ulah stop, jangan. Nanti kalau berbenturan nanti NU dengan NU, jangan. Akhirnya mereka juga dibatasi oleh Polres. Terus akhirnya. Tapi kulo niku secara pribadi boten tersinggung, tapi nopo? Fihi nopo syai. Ngira fihi syai'un. Nopo ta? Apakah Abah Fuad itu sudah dikalahkan oleh Banser dengan seorang Syekh Asegaf? Ini kan, Kiai? Wah, iya begini, kalau begini udah hancurin NU. Kalau nih, itu yang disebut dengan la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kehormatan kayak apa? Nggak ada urusan. La yarqubu, buat nonton perhatian. Dan kalau kita nggak peduli. Setel dalam channel YouTube, Yeah. itu ada lagu Yalal Wakon. Yeah. Saya ya Yalal Wakon. Langsung dolarnya klaim hak cipta. Lagu Yalal Wakon di dalam YouTube kita klaim hak cipta. Jadi kita nggak dapat pendapatan itu. Bahkan bisa dolar merah. Kemana kita telusuri klaim hak ciptanya? Ke Habib Syekh. Jadi yang dapat, kalau kita nyanyi Yalal Wakon di YouTube, Yeah. itu royaltinya yang dapat Habib Syekh. Itu disebut la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Itu. Ya, itu. Jadi maka dari itu ngatos-atos kayak dawe Gusti Allah niku al-haq astaqul qailun. Jangan bermain-main dengan Allah. Maka dari itu PWI Laskar Sabila niku min ayatillah. Panjenengan tumut monggo mboten tumut mboten napa-napa. Tapi lek badhe ngalaken PWI LS mboten saged. Kersane Gusti Allah niku mboten saged dipendung. Nek Gusti Allah kersa. Lah mudah-mudahan mangke napa sih Gusti Allah buka atine sedaya tiyang teng Lampung. Kula niku nyuwun sewu Yai. Niki tiyang JM Merak niku ingkang kapal niku pengen kepanggih kali kula. Tung Jakarta niku kula badhe panggih malih. Mboten saged lami-lami nggih. Nggih. Monggo Kyai dong apa? Boten kula.